benar tandingi dengan yang lain. Terutama para jenius yang berada di luar pemahaman orang biasa seperti kita. Dia menggelengkan kepalanya pada Yan Zhenghong dan berkata dengan emosi. Sayangnya Junyu tidak sebaik Lin Fan. Mari kita kembali dulu dan bicara lagi lain hari. Dia menyeret Feng Junyu dan berjalan keluar kantor. Yan Zhenghong melihat Jin Ninghui hendak pergi dan tidak berusaha menahannya. Lagi pula, tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Dia menggelengkan kepalanya. Terkadang, orang jenius bisa sangat mengecilkan hati. Untungnya, kejeniusan ini adalah muridnya. Dia datang ke Lin Fan dan berkata sambil tersenyum, tulisan tangan murid Lin Fan sungguh hebat. Ketika dia melihat kata-kata Lin Fan lagi, dia masih terkejut. Ini adalah konsepsi artistik. Ini adalah keadaan yang ingin dicapai oleh setiap orang yang mempelajari kaligrafi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa kesenjangan antara para jenius dan orang biasa itu seperti jurang pemisah. Lin Fan hanya tersenyum dan mengangguk. Keterampilan kaligrafinya diberikan oleh sistem. Jika dia berlatih sendiri, dia mungkin tidak akan pernah mencapai tingkat kaligrafi ini bahkan jika dia berlatih seumur hidupnya. Dia menghela napas dalam hatinya. Sistem ini benar-benar luar biasa. Lin Fan mengobrol dengan Yan Zhenghong beberapa patah kata lagi lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Yan Zhenghong dan Murong Sui karena pelatihan militer akan segera dimulai. Lin Fan meninggalkan kantor kepala sekolah dan berjalan menuju taman bermain. Ketika saya kembali ke taman bermain, saya menemukan bahwa pelatihan militer belum dimulai. Lin Fan menemukan tempat duduk dan duduk. Old Four, apa yang ingin kepala sekolah bicarakan denganmu? Bos Zhang Ziqiang datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, hanya memberitahuku bahwa aku memenangkan tempat pertama dalam kompetisi kaligrafi. Lin Fan berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Pihak sekolah pasti akan mempublikasikan fakta bahwa aku memenangkan tempat pertama dan semua orang akan tahu tentang hal itu. Tidak ada yang salah dengan dia mengatakannya sekarang. Teman-teman sekelas yang kepo di dekatnya semua tercengang ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Mereka semua menatap Lin Fan dengan kaget, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Apa yang mereka dengar? Juara pertama dalam lomba kaligrafi. Dengar, ini hanya juara pertama. Apakah ini bahasa manusia? Jika mereka bisa masuk ke peringkat 50 besar, mereka akan sangat senang sampai tidak bisa tidur. Lihatlah Lin Fan, betapa tenang dan santainya dia. Mereka semua menerima pendidikan wajib, jadi mengapa ada kesenjangan sebesar itu? Dia benar-benar layak menjadi pemimpin regu Lin. Iri-iri dan tetap iri. Kecemburuan tidak ada. Sulit bagi mereka untuk merasa iri pada seorang jenius seperti Lin Fan. Tinggi badan Lin Fan mungkin merupakan tinggi badan yang tidak akan pernah bisa mereka capai seumur hidup mereka. Empat tua yang hebat. Bos Zhang Ziqiang mengacungkan jempol pada Lin Fan. Dia benar-benar bahagia untuk Lin Fan. Old Four, ini acara bahagia yang besar, kenapa kamu tidak mentraktir kami makan siang? Kakak kedua Limu yang berkata sambil tersenyum. Lin Fan baru saja akan mengatakan tidak masalah. Saat itu ponselnya berdering. Ketika Lin Fan melihat nomor telepon itu, dia mengetahui bahwa itu adalah sepupu Tang Luobing, Zheng Haoqiang, yang menelepon, jadi dia menggeser untuk menjawab panggilan itu. Suara Zheng Haoqiang segera terdengar. Kakak ipar ini aku Zheng Haoqiang. Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Apakah Zheng Haoqiang benar-benar ingin dia menjadi saudara iparnya? Bab 89, apakah kamu masih ingat bahwa kamu berutang budi padaku? Katakan padaku ada apa? Lin Fan melihat waktu dan istirahat akan segera berakhir. Saudara ipar, saya ingin mentraktirmu makan siang. Zheng Haoqiang di ujung telepon sana berkata dengan cepat. Lin Fan memikirkannya dan tidak ada yang bisa dilakukan pada siang hari jadi dia mengangguk dan berkata oke. Oke sepupu ipar, silakan kerjakan pekerjaanmu dulu, nanti aku hubungi setelah sekolah. Zheng Haoqiang tahu bahwa Lin Fan masih harus mengikuti pelatihan militer, jadi dia tidak banyak bicara. Oke, kata Lin Fan lalu menutup telepon. Dia memperhatikan bahwa ketiga teman sekamarnya sedang menatapnya. Ada apa? Lin Fan bertanya dengan bingung. Apakah kamu kencan dengan si cantik sekolah Tang lagi? Tanya bos Zhang Ziqiang. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan Tang Luobing, melainkan sepupunya, Zheng Haoqiang. Lin Fan menjelaskan. Pada saat ini, instruktur datang dan pelatihan militer dilanjutkan. Waktu berlalu begitu cepat. Pelatihan militer pagi hari berakhir seperti ini. Setelah pelatihan militer, Lin Fan menelepon Zheng Haoqiang dan memberitahunya bahwa dia akan kembali ke asrama untuk berganti pakaian. Lin Fan kembali ke asrama dan berganti pakaian. Ketika saya tiba di bawah asrama, saya menemukan Zheng Haoqiang sudah menunggu di sana. Ketika Zheng Haoqiang melihat Lin Fan turun, dia dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Hei, ipar." Lin Fan memutar matanya ke arah Zheng Haoqiang dan berkata dengan tenang, "Senior Tang, dan aku tidak seperti yang kau pikirkan." "Bukan sekarang tapi nanti." Zheng Haoqiang berkata sambil tersenyum. Dia merasa bahwa hanya Lin Fan yang layak untuk sepupunya, Tang Luobing. Lin Fan terlalu malas untuk menjelaskan. Dia menatap Zheng Haoqiang dan bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" "Sepupu ipar pergi makan dulu, pergi makan dulu." Zheng Haoqiang berkata sambil tersenyum dan berjalan keluar sekolah bersama Lin Fan. 5 menit kemudian, Lin Fan melihat toko di depannya dan melirik Zheng Haoqiang dengan tatapan aneh.
Lao Li Malatang di sebelah. Tempat Tang Ruobing membawanya makan untuk pertama kalinya. Zheng Haoqiang melihat tatapan aneh Lin Fan dan bertanya dengan ragu, kakak ipar tidak suka hotpot pedas? Lin Fan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, mari kita makan di sini. Kamu membuatku takut, aku kira kamu tidak suka hotpot pedas. Hehe, sepupuku dan aku sama-sama suka makan hotpot pedas. Zheng Haoqiang menunjuk ke dalam dan berkata sambil tersenyum. Lin Fan terlalu malas untuk mendengarkan celotehan Zheng Haoqiang dan langsung berjalan masuk. Setelah seharian penuh pelatihan militer, dia memang sedikit lapar. Setelah Lin Fan dan Zheng Haoqiang memesan makanan, mereka duduk. Sekarang kamu bisa memberitahuku. Lin Fan memandang Zheng Haoqiang dan bertanya langsung. Dia tidak mengerti mengapa Zheng Haoqiang ingin bertemu dengannya dan mengapa dia begitu misterius tentang hal itu. Hei ipar, apa kamu masih ingat bahwa kamu berutang budi padaku? Zheng Haoqiang terkekeh dan berkata. Lin Fan mengangguk. Saat itu dia memang mengatakan bahwa dia berutang budi pada Zheng Haoqiang. Selama dia bisa melakukannya, dia tidak keberatan membantu Zheng Haoqiang. Kakak ipar, bisakah kamu mengajariku cara bertarung? Zheng Haoqiang menggosok-gosok tangannya dan menatap Lin Fan dengan penuh harap. Dia tahu bahwa teknik bertarung ini biasanya tidak diajarkan kepada orang lain dengan mudah, sehingga dia hanya bisa menukarnya dengan bantuan yang Lin Fan hutangkan padanya terakhir kali. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Zheng Haoqiang, dia pikir itu adalah sesuatu yang lain. Mengajari Zheng Haoqiang ini bukan masalah besar. Bisa. Lin Fan langsung setuju. Dia memiliki keterampilan bertarung jadi sangat mudah baginya untuk membimbing Zheng Haoqiang. Ketika Zheng Haoqiang mendengar Lin Fan setuju, dia langsung tersenyum bahagia. Sangat bagus. Setelah makan malam, sepupu ipar, bisakah kamu mengajariku? Zheng Haoqiang berkata dengan tergesa-gesa. Dia berharap bisa meminta Lin Fan untuk mengajarinya sekarang juga, tetapi dia belum makan. Dia sudah memikirkannya selama beberapa hari dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika Lin Fan melihat ekspresi Zheng Haoqiang, dia tidak bisa berkata apa-apa. Apakah perlu untuk begitu cemas? Apakah kamu takut dia akan menyesalinya? Lin Fan diam-diam mengeluh dalam hatinya. Tetapi karena aku sudah setuju untuk mengajari Zheng Haoqiang, tidak masalah apakah aku mengajarinya lebih awal atau terlambat. Oke, Lin Fan berkata dengan ringan. Pada saat ini hotpot pedas datang. Sepupu, saus celup apa yang kamu inginkan? Aku akan membuatnya untukmu. Zheng Haoqiang secara aktif ingin menyiapkan saus celup untuk Lin Fan. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata lakukan saja sendiri. Aku bisa melakukannya sendiri. Setelah mendengar apa yang Lin Fan katakan, Zheng Haoqiang tidak bersikeras. Dia menyiapkan saus celup sendiri, duduk, dan mulai makan. Lin Fan menyiapkan saus celup sesuai dengan seleranya sendiri. Waktu berlalu dengan tenang. Setelah menyelesaikan makan mereka berjalan di jalan pejalan kaki. Kakak ipar, mari kita mulai. Zheng Hao sudah tidak sabar untuk mengatakannya. Lin Fan melihat sekeliling dan bertanya di sini. Zheng Haoqiang melihat sekeliling dan merasa bahwa memang tidak pantas berada di jalanan. Dia berpikir sejenak dan berkata ya. Sepupu ipar ikut aku. Zheng Haoqiang membawa Lin Fan ke gym bela diri bernama Liu Chengxin Liu. Kakak ipar, aku sudah berlatih bela diri di sini sepanjang waktu. Zheng Haoqiang menunjuk ke sasana tinju Xin Liu. Lin Fan mengangguk. Zheng Haoqiang membawa Lin Fan ke sasana tinju. Meskipun sudah waktunya makan siang, masih ada beberapa orang yang Zheng Haoqiang membawa Lin Fan ke tempat kosong. Kakak ipar, mari kita mulai. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lin Fan melihat sekeliling dan menemukan lingkungannya cukup baik. Bisa. Serang aku sekarang, gunakan semua cara yang kau punya dan biar kulihat kekuatanmu yang sebenarnya. Lin Fan berkata kepada Zheng Haoqiang dengan serius. Karena aku sudah berjanji untuk mengajari Zheng Haoqiang dengan baik, aku tentu saja tidak akan menanganinya dengan ceroboh. Dia ingin melihat tingkat kekuatan yang telah dicapai Zheng Haoqiang sehingga dia bisa mengajarinya sesuai dengan bakatnya. Ketika Zheng Haoqiang mendengar kata-kata Lin Fan, dia juga menjadi serius. Mulai ambil posisi bertarung. Serangan. 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 10 menit kemudian Lin Fan meminta Zheng Haoqiang untuk berhenti menyerang. Zheng Haoqiang terengah-engah kelelahan saat ini. Serangannya barusan bahkan tidak menyentuh rambut Lin Fan tetapi membuatnya kelelahan. Oke, saya mengerti pertanyaan Anda. Sekarang mengenai masalah Anda, saya akan membimbing Anda satu persatu. Lin Fan berpikir sejenak dan berkata. Dia merasa bahwa hanya dengan menyelesaikan masalah Zheng Haoqiang terlebih dahulu dan meletakkan dasar yang kokoh, akan ada ruang yang lebih besar untuk perbaikan di masa depan. Ketika Zheng Haoqiang mendengar kata-kata Lin Fan, matanya tiba-tiba berbinar dan tubuhnya yang lelah berdiri tegak dalam sekejap. Melihat kondisi Zheng Haoqiang, Lin Fan mengangguk dengan puas. Berkelahi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam, itu membutuhkan kemauan yang kuat dan kegigihan dalam jangka waktu yang lama. Lin Fan mulai memberikan bimbingan langsung mengenai masalah yang baru saja dia temukan pada Zheng Haoqiang. Setengah jam kemudian, Lin Fan berhenti. Ini pada dasarnya adalah masalahmu. Jika kamu bisa menyelesaikannya, keterampilan bertarungmu pasti akan meningkat pesat. Lin Fan memandang Zheng Haoqiang dan berkata dengan serius. Zheng Haoqiang memandang Lin Fan dengan lebih bersemangat dan penuh kekaguman.
Lin Fan sangat luar biasa. Dia memecahkan banyak masalah yang telah mengganggunya sejak lama. Dia sangat senang bahwa dia meminta Lin Fan untuk mengajarinya. Pada saat ini sebuah suara yang tidak harmonis terdengar. Oh, siapa yang kupikir begitu rajin? Jadi dia dikalahkan. Saya melihat seorang pemuda berjalan mendekat dengan senyum menghina di wajahnya. Bab 90, apakah kamu berani bertarung denganku? Oh, siapa yang kupikir begitu pekerja keras? Jadi, dia dikalahkan. Seorang pria muda yang tingginya hampir sama dengan Zheng Haoqiang berjalan mendekat dan kata-kata sarkastik itu keluar dari mulut pria ini. Orang yang datang adalah saingan Zheng Haoqiang di gym pertarungan bernama Wei Yunsu. Dua orang berselisih di gym pertarungan. Keduanya bertarung berkali-kali tetapi Zheng Haoqiang selalu kalah. Zheng Haoqiang menatap Wei Yunsu dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia ingin naik dan meninju Wei Yunsu beberapa kali tetapi dia tahu dia bukan tandingan Wei Yunsu. Dia hanya bisa menggertakkan giginya diam-diam. Dia percaya bahwa dengan bimbingan Lin Fan, selama dia berlatih keras, mengalahkan Wei Yunsu tidak akan menjadi masalah baginya. Wei Yunsu merasa lebih bangga ketika dia melihat Zheng Haoqiang tidak mengatakan apapun. Cengeng. Dia melihat Lin Fan yang berdiri di sebelah Zheng Haoqiang dan berkata dengan nada bercanda, apakah kamu jenderal yang kalah yang mulai merekrut murid? Ini menyesatkan para siswa. Hahaha. Dia tertawa. Adik laki-laki di belakangnya juga tertawa. Dia menatap Lin Fan dan berkata sambil tersenyum. Anak muda jangan belajar dari Zheng Haoqiang, belajar. Zheng Haoqiang itu hanya seorang lemah. Ketika Zheng Haoqiang mendengar Wei Yunsu mengatakan itu tentang Lin Fan, dia langsung marah. Wei Yunsu, tutup mulutmu. Ini adalah guruku. Dia tidak mengatakan bahwa Lin Fan adalah suami sepupunya. Dia merasa bahwa Lin Fan sekarang sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Dia bisa mentolerir Wei Yunsu membicarakannya, tetapi dia tidak akan pernah mengizinkan Wei Yunsu membicarakan Lin Fan. Hahaha. Master. Zheng Haoqiang, kamu benar-benar... Mereka benar-benar sudah jatuh sampai mengakui seorang anak laki-laki sebagai tuan mereka. Sungguh menggelikan. Wei Yunsu menatap Zheng Haoqiang dan berkata dengan nada bercanda. Kamu. Zheng Haoqiang menatap Wei Yunsu dengan mata terbelalak dan tinjunya mengepal erat. Apa kata? Kalau kamu tidak setuju, mari berkelahi. Kamu berani? Bah, pengecut. Wei Yunsu memandang Zheng Haoqiang dengan jijik. Zheng Haoqiang belum berbicara. Lin Fan di sebelahnya berkata kepada Zheng Haoqiang dengan tenang. Seni bela diri hanya dapat meningkat dengan cepat melalui pertempuran yang sebenarnya. Percayalah pada diri sendiri dan Anda dapat mengatasi segalanya. Ketika Zheng Haoqiang mendengar kata-kata Lin Fan, matanya berbinar. Amarah di wajahnya yang tadi penuh amarah perlahan menghilang. Dia menatap Wei Yunsu dan berkata, apakah kamu berani melawanku? Kali ini dia ingin bertarung. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Lin Fan benar. Meskipun latihan keras dapat meningkatkan keterampilan bertarung, itu jauh kurang efektif daripada pertempuran sebenarnya. Apa yang kudengar? Zheng Haoqiang sebenarnya ingin menantangku. Hahaha, ini benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Zheng Haoqiang berbalik dan berkata kepada adik laki-lakinya di belakangnya dengan tawa besar. Wei Yunsu, apakah kamu Zheng Haoqiang menatap Wei Yunsu dan berkata dengan tenang. Zheng Haoqiang, karena kamu ingin mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Wei Yunsu menyipitkan matanya dan menatap Zheng Haoqiang dengan muram. Dia merasa bahwa Zheng Haoqiang memprovokasi dia dan dia harus memberi Zheng Haoqiang pelajaran yang mendalam. Zheng Haoqiang berjalan menuju panggung pertarungan. Dia melompat dan berbalik badan berdiri tegak di atas panggung pertarungan. Ketika Wei Yunsu melihat Zheng Haoqiang memasuki arena pertarungan, seringai muncul di wajahnya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Zheng Haoqiang. Dalam benaknya, Zheng Haoqiang hanyalah seorang jenderal yang telah dikalahkan. Dia berjalan ke atas panggung pertarungan, menatap Zheng Haoqiang, dan bertanya dengan dingin. Sudahkah kamu memikirkannya? Berapa hari kamu akan berbaring di tempat tidur? Zheng Haoqiang mengambil posisi bertarung dan berkata, kau terlalu banyak bicara omong kosong. Mari kita mulai. Kau mencari mati. Wei Yunsu menatap Zheng Haoqiang dan berkata dengan gigi terkatup. Dia tidak menyangka bahwa Zheng Haoqiang akan berani berbicara kepadanya seperti ini hari. Wei Yunsu mengambil posisi bertarung meskipun dia sombong dia tidak akan menganggap enteng pertarungan dengan Zheng Haoqiang. Kompetisi pertarungan itu sederhana, cukup jatuhkan lawanmu ke tanah sampai dia mengakui kekalahan. Wei Yunsu memimpin dalam menyerang. Zheng Haoqiang hanya bisa bertahan secara pasif. Adik laki-laki Wei Yunsu tertawa terbahak-bahak ketika melihat ekspresi Zheng Haoqiang. Apakah Zheng Haoqiang mencari masalah? Dia benar-benar berani mengambil inisiatif untuk berkelahi dengan saudara Wei. Hehe, kurasa Zheng Haoqiang sedang menyesal setengah mati sekarang. Saudara Wei tidak akan memanjakannya dan membiarkannya pamer. Dia harus tinggal di tempat tidur selama beberapa hari sekarang. Pukulan saudara Wei sangat cepat. Jika aku berada di lapangan, aku mungkin tidak akan bisa menahan. Sejujurnya, Zheng Haoqiang ini cukup mampu. Dia mampu bertahan selama ini. Aku pikir saudara Wei sengaja mempermainkan Zheng Haoqiang yang memungkinkannya untuk bertahan begitu lama. Jika tidak, saudara Wei pasti sudah menjatuhkannya sejak lama.
Wei Yunsu di atas panggung merasa bangga ketika melihat Zheng Haoqiang hanya menghindar. Dia meninju lebih cepat ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat. Namun secepat apapun dia berakselerasi, dia mendapati bahwa Zheng Haoqiang bisa menghindarinya. Bahkan jika kamu tidak bisa menghindarinya, kamu hanya akan menderita luka ringan. Dia tidak bisa mengalahkan Zheng Haoqiang untuk waktu yang lama yang membuatnya cemas. Serangan. Serangan. Atau, ketika adik-adik melihat kecepatan serangan Wei Yunsu meningkat, mata mereka membelalak. Saudara Wei ini luar biasa, kecepatan ini benar-benar luar biasa, ini 2 poin lebih cepat dari sebelumnya. Luar biasa, saudara Wei benar-benar luar biasa. Dia dapat meluncurkan serangan secepat itu secara terus-menerus. Zheng Haoqiang akan roboh. Lihat, Zheng Haoqiang terkena saudara Wei lagi. Hehe, saat berikutnya pasti saat Zheng Haoqiang jatuh ke tanah. Ketika Wei Yunsu mendengar apa yang dikatakan adik laki-lakinya, dia tersenyum pahit dalam hati. Dia sekarang telah menggunakan seluruh kekuatannya tetapi masih gagal menjatuhkan Zheng Haoqiang ke tanah. Dia sekarang dengan jelas merasa bahwa dia terlalu memaksakan diri. Dia akan segera kesulitan untuk mempertahankan kecepatan saat ini. Sungguh, kecepatannya semakin berkurang. Aku merasa sedikit tidak berdaya. Ketika Zheng Haoqiang melihat kondisi Wei Yunsu, matanya tiba-tiba berbinar. Kesempatan telah tiba. Saatnya telah tiba. Zheng Haoqiang memusatkan kekuatannya dan menyerang dengan cepat. Kekuatan fisiknya telah dijaga seminimal mungkin tetapi pukulan ini sangat cepat. Wei Yunsu jelas kelelahan dan reaksinya lambat. Dengan suara embusan, tinju Zheng Haoqiang mengenai dada Wei Yunsu. Dengan suara keras, Wei Yunsu jatuh ke tanah. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Itu membuatnya ingin berteriak. Dia ingin bangun dan terus berjuang tetapi tubuhnya tidak mau menuruti perintahnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa berdiri. Dia kalah. Dia kalah dari lawannya yang sudah dikalahkan yang selalu dia pandang rendah. Dia menatap Zheng Haoqiang dengan kebingungan di matanya. Dia tidak mengerti mengapa dia kalah dari Zheng Haoqiang. Dia tidak bisa memahaminya. Ketika saudara-saudara Wei Yunsu melihat Wei Yunsu terjatuh ke tanah, mereka semua terkejut. Mulut mereka terbuka lebar karena terkejut, mata mereka melotot bulat, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin saudara Wei kalah? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin dia kalah dari Zheng Haoqiang? Bukankah saudara Wei akan segera menang? Serangkaian tanda tanya menghantui benak adik-adiknya. Mereka tidak percaya bahwa saudara Wei yang mereka idolakan dikalahkan oleh Zheng Haoqiang. Bab 91 saya sudah punya guru. Zheng Haoqiang memandang Wei Yunsu yang terbaring di tanah dan langsung merasa lega. Dia sangat bersemangat sekarang. Saya merasa sangat nyaman. Dia tidak menyangka akan menjatuhkan Wei Yunsu ke tanah dengan begitu mudah. Meskipun ini sedikit memakan waktu. Tapi semua ini sepadan. Dia menatap Lin Fan dengan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa tanpa bimbingan Lin Fan, dia tidak akan mampu mengalahkan Wei Yunsu. Dia menatap Wei Yunsu yang jatuh dan bertanya sambil tersenyum, Wei Yunsu, apakah kamu yakin? Wei Yunsu hampir muntah darah ketika dia melihat Zheng Haoqiang yang sombong. Dia selalu mengatakan ini kepada Zheng Haoqiang. Mendengar Zheng Haoqiang mengatakan ini sekarang terasa begitu kasar. Dia ingin pingsan tetapi rasa sakit membuatnya tetap terjaga dan mencegahnya pingsan. Melihat Wei Yunsu tidak mengatakan apapun, Zheng Haoqiang segera mengangkat kakinya dan hendak menendang Wei Yunsu lagi. Wei Yunsu terkejut ketika melihat tindakan Zheng Haoqiang. Dia menahan rasa sakit dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, berkata, tidak, aku menyerah. Dia tidak tahu berapa hari dia harus berbaring di tempat tidur karena luka-lukanya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia ditendang oleh Zheng Haoqiang lagi. Zheng Haoqiang merasa lega ketika dia mendengar Wei Yunsu meyakinkannya secara pribadi. Rasanya hebat, sangat hebat. Pergi sana. Zheng Haoqiang berkata dengan lantang kepada Wei Yunsu dengan nada menghina. Kamu. Wei Yunsu sangat marah hingga hampir tidak bisa bernapas. Dia hampir pingsan tetapi rasa sakit di tubuhnya langsung membangunkannya. Dia memandang Zheng Haoqiang dengan kebencian di wajahnya. Dia bersumpah bahwa dia akan membalas dendam setelah luka-lukanya sembuh. Zheng Haoqiang berjalan menuju panggung pertarungan. Ketika adik-adik melihat Zheng Haoqiang pergi, mereka dengan cepat berlari ke panggung pertarungan, membantu Wei Yunsu berdiri, dan berjalan turun dari panggung pertarungan. Pada saat ini seorang pria parubaya berjalan cepat ke arah Wei Yunsu. Yunsu, ada apa denganmu? Pria parubaya itu melihat Wei Yunsu yang sedang dipapah dan bertanya dengan tergesa-gesa. Guru, saya dipukuli oleh Zheng Haoqiang. Zheng Haoqiang terlalu kejam. Anda harus memberikan keadilan kepada saya. Wei Yunsu berkata dengan air mata di matanya. Setelah mengatakan itu, dia batuk beberapa kali tampak seperti akan mati. Ketika Zheng Haoqiang mendengar kata-kata Wei Yunsu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak menyangka Wei Yunsu bisa setidak tahu malu ini. Dia benar-benar mengadu kepada orang tuanya setelah kalah. Dia semakin membenci Wei Yunsu di dalam hatinya. Yunsu berhenti bicara. Guru pasti akan memberimu keadilan. Pria parubaya itu menepuk punggung Wei Yunsu dengan lembut dan berbicara dengan tergesa-gesa. Pria parubaya itu berbalik dan menatap Zheng Haoqiang.
Dia berkata dengan wajah muram, Zheng Haoqiang, kamu benar-benar menggunakan langkah kejam seperti itu ketika kita sedang berdebat satu sama lain. Kamu tidak akan lagi menjadi muridku. Pria parubaya ini adalah guru bela diri terkenal di Liu Cheng bernama Tao Ruiteng. Ketika Wei Yunsu mendengar kata-kata Tao Ruiteng, senyum penuh kemenangan segera muncul di wajahnya, tetapi senyum itu sedikit jelek. Setelah Zheng Haoqiang pergi dari sini, dia percaya bahwa akan sulit untuk menemukan guru hebat seperti itu di Liu Cheng di masa depan. Dia sangat bangga sekarang. Dia seolah-olah melihat Zheng Haoqiang berlutut dan memohon pada Tao Ruiteng. Itu membuatnya merasa lega. Ada apa? Kenapa ini terjadi? Dia melihat bahwa setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, Zheng Haoqiang tidak menunjukkan kesedihan atau frustrasi di wajahnya, tetapi malah senyuman muncul di wajahnya. Apakah Zheng Haoqiang bodoh? Itu tidak benar, Zheng Haoqiang sangat terobsesi dengan perkelahian, bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan gurunya, Tao Ruiteng. Kenapa ini? Zheng Haoqiang memandang Tao Ruiteng dengan jijik di matanya dan berkata dengan tenang. Sebagai guru seperti Anda yang menyesatkan siswa, saya lebih baik tidak belajar dari Anda. Hei, aku sudah punya guru sekarang. Ketika Tao Ruiteng mendengar apa yang dikatakan Zheng Haoqiang, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Tidak ada siswa yang berani berbicara dengannya. Yang membuatnya merasa lebih terprovokasi adalah seseorang berani menuduhnya menyesatkan murid-muridnya. Kau benar-benar mengatakan bahwa aku menyesatkan para siswa. Panggil gurumu ke sini, aku ingin melihat bagaimana gurumu tidak menyesatkan murid-muridnya. Dia harus memberi pelajaran pada Zheng Haoqiang dan cara terbaiknya adalah mengalahkan guru lawannya di depan Zheng Haoqiang. Biarkan Zheng Haoqiang tahu guru baik seperti apa yang telah dia lewatkan. Wei Yunsu di sebelahnya menahan rasa sakit dan berkata sambil tersenyum. Guru Zheng Haoqiang, guru anak berbulu di sebelahnya. Ketika Zheng Haoqiang mendengar Wei Yunsu mengatakan bahwa Lin Fan sebenarnya adalah seorang anak muda, dia langsung marah. Guruku hanya mengajariku selama setengah jam dan aku mengalahkan sampah seperti kamu. Zheng Haoqiang memandang Wei Yunsu dan berkata dengan bangga. Artinya sangat jelas setelah berlatih dengan Tao Ruiteng selama lebih dari setengah tahun tidak ada perbaikan sama sekali. Dia hanya belajar dengan Lin Fan selama setengah jam tetapi dia menjadi sangat baik. Sudah jelas sekilas guru mana yang terbaik. Ketika Wei Yunsu mendengar kata-kata Zheng Haoqiang, itu seperti menabur garam ke lukanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata maksudmu apa? Jika kamu tidak setuju, datang dan lawan aku, kata Zheng Haoqiang dengan provokatif. Tao Ruiteng melambaikan tangannya untuk menghentikan Wei Yunsu dan Zheng Haoqiang berdebat dan menatap Lin Fan di samping mereka. Dia bertanya dengan wajah muram, adik kecil, apakah kamu guru Zheng Haoqiang? Lin Fan melirik Tao Ruiteng dan berkata dengan tenang, aku hanya memberinya sedikit bimbingan, aku tidak bisa dianggap sebagai gurunya. Sombong. Tao Ruiteng menjadi marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Fan. Ini jelas berarti bahwa dia tidak kompeten dan tidak sebaik Lin Fan. Hanya dengan beberapa bimbingan santai Zheng Haoqiang mengalahkan muridnya yang dilatih dengan hati-hati. Ini adalah penghinaan provokatif baginya. Bagaimana bisa dia menelan ini? Adik kecil, karena kamu begitu mampu, apakah kamu berani bersaing denganku? Matanya menyipit, ada kemarahan dalam suaranya. Dia harus mengajari bocah arogan ini pelajaran yang mendalam. Lin Fan menatap Tao Ruiteng tanpa bisa berkata-kata. Orang ini tidak sakit. Dia hanya menyatakan fakta mengapa dia begitu arogan. Apakah kamu ingin bersaing dengannya lagi? Sepertinya dia benar-benar sakit. Dia tidak punya waktu untuk bersaing dengan Tao Ruiteng. Bukankah menyenangkan untuk kembali dan bermain game? Dia siap untuk pergi. Dia merasa bahwa Tao Ruiteng sedikit tidak normal dan takut terinfeksi oleh Tao Ruiteng. Lepaskan tugas. Sebagai seorang taipan hebat, bagaimana mungkin dia pergi begitu saja dalam menghadapi tantangan dan membiarkan pihak lain merasakan arogansi yang sebenarnya? Terima tugasnya dan dapatkan hadiah berupa keterampilan piano yang sempurna. Tolak misi ini tidak ada hadiah. Lin Fan senang ketika dia mendengar suara sistem. Sepertinya kompetisi ini tidak bisa dihindari. Ini agak membosankan tapi bermanfaat. Ini bukan hanya sekadar hadiah biasa. Keterampilan piano adalah keterampilan lain. Lin Fan sekarang sangat peduli dengan keterampilan ini. Keterampilan ini jauh lebih berharga daripada uang. Dia memandang Tao Ruiteng dan tidak menyangka bahwa Tao Ruiteng juga seorang anak laki-laki yang membawa kekayaan. Oke, Lin Fan memandang Tao Ruiteng dan berkata sambil tersenyum. Mereka di sini untuk membawakanmu uang, jadi setidaknya kamu harus bersikap ramah. Setidaknya sikapmu harus ramah. Bab 92 kamu masih cukup kuat. Ketika Wei Yunsu dan yang lainnya mendengar bahwa Lin Fan benar-benar setuju untuk bersaing dengan Tao Ruiteng, mereka langsung tersenyum gembira di wajah mereka. Tetapi mereka tahu bahwa Tao Ruiteng sangat kuat. Dia adalah pria hebat yang telah memenangkan penghargaan dalam kompetisi pertempuran nasional. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak muda seperti Lin Fan bisa menjadi lawan bagi Tao Ruiteng. Anak ini sangat bodoh hingga berani-beraninya setuju untuk bersaing dengan Master Tao. Dia benar-benar mencari mati. Hehe, tunggu sebentar sampai anak ini dipukuli sampai memohon ampun. Lalu kita akan lihat apakah dia masih bisa tertawa. Kurasa ekspresinya akan sangat menarik.
Benar, Zheng Haoqiang mungkin akan tercengang. Dia pikir dia telah menemukan seorang master yang hebat, tetapi ternyata dia adalah seorang master yang hanya tahu cara pamer. Duduk di bangku kecilmu, pertunjukan akan segera dimulai, berhenti membuat keributan dan bersiaplah untuk menonton pertunjukan. Tao Ruiteng tidak menyangka Lin Fan akan setuju begitu saja. Dia pikir akan membutuhkan sedikit usaha untuk meyakinkannya. Sangat baik, sangat baik, sangat bijak. Dia memutuskan untuk lebih lembut saat menyerang Lin Fan nanti. Biarkan anak ini tetap di tempat tidur selama sebulan. Dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Dia merasa sangat baik. Kalau begitu silakan. Dia membuat isyarat mengundang Lin Fan untuk naik ke atas panggung pertarungan terlebih dahulu. Lin Fan tidak ragu dan berjalan lurus menuju panggung pertarungan. Ayo cepat bereskan Tao Ruiteng supaya kita masih punya waktu untuk bermain game saat kembali nanti. Tao Ruiteng melihat Lin Fan berjalan ke atas panggung pertarungan dan dia juga berdiri di panggung pertarungan dengan salto yang indah. Lin Fan menatap Tao Ruiteng dan berkata dengan tenang, mari kita mulai. Lin Fan hanya berdiri di sana dengan santai. Tidak menyerang maupun bertahan. Tidak perlu. Menurutnya, Tao Ruiteng tidak cukup memenuhi syarat baginya untuk mengambil langkah pertama. Ketika adik-adik melihat ekspresi Lin Fan, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Anak ini masih berpura-pura hebat bahkan pada saat ini. Aku yakin anak ini tidak akan bisa berpura-pura lebih dari 1 menit. Hahaha, kamu terlalu melebih-lebihkan anak ini, aku bahkan tidak yakin dia bisa bertahan 10 detik. Hehe, aku tidak tahu siapa yang memberi anak ini keberanian untuk bersikap keren di depan Master Tao. Ketika Tao Ruiteng melihat tatapan Lin Fan, dia sangat marah hingga giginya terasa gatal. Lin Fan tampak seperti tidak menganggapnya serius dan meremehkannya. Dia memutuskan untuk menarik kembali apa yang baru saja dia katakan. Dia ingin membuat Lin Fan terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Biarkan Lin Fan merasakan akibat dari meremehkannya. Dia membuat gerakan menyerang. Dengan suara desir. Dia mengerahkan kekuatan pada kakinya dan menyerang Lin Fan dengan cepat. Ketika para adik melihat Tao Ruiteng mulai menyerang, mereka segera membuka mata lebar-lebar, tidak ingin melewatkan momen mendebarkan ini. Melihat serangan sengit Tao Ruiteng datang ke arah Lin Fan, mereka segera bertepuk tangan. Gerakan Master Tao terlihat sangat kuat hingga aku merasa tidak sanggup menghadapinya bahkan jika aku menggunakan seluruh kekuatanku. Bukan hanya kamu yang tidak bisa menahannya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menahannya. Lihat, anak itu sangat ketakutan hingga dia Hehe, anak ini mungkin akan mengompol karena ketakutan. Lihat, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menghindar. Ketika Tao Ruiteng melihat Lin Fan tidak menghindar, seringai muncul di wajahnya. Tinjunya mengarah ke dada Lin Fan. Jika dia terkena, Lin Fan mungkin harus tinggal di tempat tidur selama setengah tahun. Lin Fan melihat serangan Tao Ruiteng dan mengeluarkan seruan ringan. Dia menyandar ke samping dan dengan ringan meninju dada Tao Ruiteng. Tao Ruiteng langsung terpukul mundur. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dia mundur 5 langkah dan berhenti ketika menabrak pagar Tiba-tiba ada rasa sakit membakar di punggungku. Dia menatap Lin Fan dan ekspresinya menjadi serius. Dia tidak pernah berani meremehkan Lin Fan lagi. Ketika adik-adik melihat Tao Ruiteng dikalahkan, mereka tertegun sejenak. Bagaimana ini mungkin? Guru Tao benar-benar dikalahkan. Ini sungguh luar biasa. Brengsek, apa yang terjadi? Kenapa Guru Tao dikalahkan oleh anak itu? Mungkinkah Master Tao sengaja membiarkan kita menang? Pasti itu alasannya, kalau tidak, anak itu tidak mungkin bisa mengalahkan Master Tao. Master Tao melihat bahwa anak itu masih muda dan sengaja menahan diri. Aku tidak menyangka dia begitu tidak tahu berterima kasih dan benar-benar menggunakan tangan seberat itu. Anak ini telah membuat marah Master Tao. Lihatlah wajah Master Tao, sudah berubah. Anak ini akan mendapat masalah. Tao Ruiteng lebih berhati-hati kali ini dan menyerang Lin Fan dengan seluruh kekuatannya. Tinju itu mengeluarkan suara siulan di udara. Tinju itu hampir mencapai Lin Fan. Lin Fan sedikit memutar tubuhnya membuat gerakan yang sama seperti sebelumnya. Pukulan yang sama. Tao Ruiteng melihat tinju Lin Fan dan mencoba menghindar tetapi dia mendapati bahwa dia tidak bisa menghindar sama sekali dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dengan bunyi gedebuk, Tao Ruiteng terlempar dan menabrak pagar. Dengan suara, dia jatuh langsung ke tanah menyemburkan darah dari mulutnya. Adik-adik yang siap bersorak untuk Tao Ruiteng tertegun sejenak. Mereka semua sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar dan mata mereka melotot seolah-olah mereka melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Guru Tao bisa dikalahkan? Ini tidak bisa dipercaya. Kenapa ini terjadi? Mungkinkah Tuan Tao berpura-pura kali ini juga? Itu tidak benar. Kali ini, Guru Tao bahkan memuntahkan darah. Genangan darah di tanah sangat menarik perhatian. Mereka tidak mengerti bagaimana Guru Tao yang begitu hebat di mata mereka bisa dikalahkan oleh Lin Fan. Saya tidak bisa memahaminya. Saya tidak bisa memahaminya. Tao Ruiteng berjuang untuk bangun tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa. Dia memperkirakan tulang rusuknya patah. Dia menatap Lin Fan dengan ngeri. Dia tidak menyangka Lin Fan begitu kuat. Hanya dengan satu pukulan santai dia kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi.
Lin Fan memandang Tao Ruiteng yang berjuang di tanah dan berkata dengan emosi. Kamu cukup menakjubkan, kamu benar-benar membuatku menggunakan 20 kekuatanku. Ketika Tao Ruiteng mendengar perkataan Lin Fan, dia langsung memuntahkan seteguk darah. Ini terlalu menindas. Kamu menggunakan 20 kekuatanmu dan kamu masih memujiku karena hebat. Jangan terlalu mempermalukan. Dia sangat marah sampai pingsan seketika. Lin Fan berbalik dan berjalan menuruni panggung pertarungan sambil berkata kepada Zheng Haoqiang, ayo kembali. Zheng Haoqiang dengan cepat menyusul Lin Fan. Dia sekarang sangat mengagumi Lin Fan. Di dalam hatinya, Lin Fan seperti dewa. Tao Ruiteng, seorang ahli bela diri hebat, bahkan tidak bisa menahan 2 serangan Lin Fan. Suami sepupuku sangat hebat. Dia berpikir dengan semangat dalam hatinya. Dia memutuskan untuk berpegang pada kaki tebal Lin Fan. Setelah Lin Fan kembali ke sekolah, dia berpisah dari Zheng Haoqiang. Ketika saya kembali ke asrama, saya mendapati ketiga teman sekamar saya sedang bermain game. Lin Fan berganti pakaian dan berbaring di tempat tidur lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain Landelord. Dalam sekejap mata, tibalah waktunya untuk pelatihan militer sore. Lin Fan dan 3 lainnya datang ke taman bermain dan menunggu instruktur tiba. Setelah beberapa saat instruktur datang, pelatihan militer siang itu resmi dimulai. Waktu berlalu begitu cepat. Pelatihan militer sore hari berakhir dengan sukses. Lin Fan kembali ke asrama dan bersiap untuk berganti pakaian dan pergi ke Guest House Tianju untuk makan malam. Pada saat ini, saudara ketiga Wang Ziyong berkata dengan bersemangat. Semuanya, cepat ganti pakaian kalian. Gadis cantik dari SM aku berencana mengadakan pertemuan sosial dengan asrama kita. Bab 93 Ketika kakak tertua Zhang Ziqiang dan kakak kedua Li Muyang mendengar perkataan Wang Ziyong, mata mereka tiba-tiba berbinar. Kakak ketiga, apakah ini benar? Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga dia hampir tidak bisa mempercayainya. Tentu saja itu benar. Lihat. Anak ketiga, Wang Ziyong, menyerahkan ponselnya yang berisi riwayat obrolan antara dia dan gadis tercantik di kelas sekolah menengahnya. Kakak ketiga keren. Kakak tertua Zhang Ziqiang dengan semangat mengacungkan jempol kepada adik ketiga Wang Ziyong. Ketika Lin Fan mendengar percakapan antara keduanya, dia berhenti sejenak. Baiklah, kalian duluan saja, aku tidak akan ikut. Dia merasa bahwa pertemuan sosial semacam itu benar-benar tidak berarti. Ini seperti konvensi kencan buta. Ketika saudara ketiga Wang Ziyong mendengar apa yang dikatakan Lin Fan, dia langsung berhenti. Old Four, ini adalah kegiatan kelompok, bagaimana bisa kamu tidak berpartisipasi? Kita semua tahu bahwa kamu memiliki si cantik sekolah Tang, tetapi kamu tidak bisa hanya bahagia untuk dirimu sendiri dan mengabaikan kehidupan saudara-saudaramu. Kakak tertua Zhang Ziqiang dan kakak kedua Li Muyang mengangguk dengan serius, dengan suara bulat menyetujui pernyataan Zhang Ziqiang. Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Dilihat dari penampilan ketiga pria itu, jika dia tidak pergi, dia akan mengabaikan persaudaraan mereka. Oke, aku belum bisa pergi. Lin Fan berkata tanpa daya. Empat tua, ketika kamu pergi ke sana, bicaralah lebih sedikit. Lebih baik tidak, Bos Zhang Ziqiang tiba-tiba mengingatkan. Dahi. Kalau kamu tidak mengizinkanku berbicara, lalu apa yang harus kulakukan? Ingin aku menjadi maskot. Lin Fan mengeluh tak berdaya dalam hatinya. Bos, kenapa? Saudara ketiga Wang Ziyong di sebelahnya memandang dengan bingung pada kakak tertua Zhang Ziqiang. Oh Ultri, kamu bodoh. Hanya Lao Si dengan penampilan dan statusnya, wanita mana yang tidak akan menerkamnya setelah mengenalnya. Lalu apa yang harus kami bertiga lakukan? Bos Zhang Ziqiang berkata tanpa daya. Li Muyang yang kedua tertua dan Wang Ziyong yang ketiga tertua memandang Lin Fan. Bukan hanya tampan, tetapi dia juga sangat kaya. Mereka juga berpikir akan lebih baik bagi Lin Fan untuk tetap diam. Untungnya Lin Fan tidak peduli tentang pakaian dan biasanya tidak memakai barang-barang mewah. Jika Lin Fan biasanya memakai merek-merek mewah, mereka benar-benar tidak akan berani mengajak Lin Fan keluar. Mereka tidak ingin makan makanan anjing setiap waktu makan. Makanan anjing rasanya sangat tidak enak. Mereka berempat berkemas dan meninggalkan asrama. Lin Fan melihat ketiga orang yang bersemangat itu. Aku tidak mengerti apa yang membuat mereka bersemangat. Aku bahkan belum melihat orangnya. Akan sangat bagus jika semua orang terlihat. Lin Fan memutuskan untuk menjadi pengamat saja untuk sekali ini. Mereka berempat tiba di gerbang sekolah dan memanggil taksi. Tempat untuk bersosialisasi adalah di bar. Anda harus minum alkohol ketika pergi ke bar, jadi secara alami Anda tidak bisa mengemudi. 20 menit kemudian, taksi berhenti di depan sebuah bar bernama Pulau Bulan Liu Cheng. Lin Fan dan 3 lainnya keluar dari mobil. Ketiga teman sekamar itu melihat lampu neon yang berkedip-kedip di depan pintu, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Kakak ketiga Wang Ziyong mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Jiang Linmeng. Jiang Linmeng ini adalah wanita cantik di kelas SMA Wang Ziyong. Segera saya menerima balasan dari Jiang Linmeng. Jiang Linmeng dan yang lainnya telah tiba. Ayo kita masuk juga. Kakak ketiga Wang Ziyong berkata dengan semangat. Mereka berempat berjalan memasuki bar.
Barnya sangat luas begitu mereka memasuki bar, musik yang menyenangkan dan lembut mencapai telinga keempat orang itu. Ini bukan bar yang terlalu ramai. Ini adalah tempat yang baik untuk mengobrol dan minum. Lingkungannya bagus. Kakak ketiga Wang Ziong melihat sekeliling. Di posisi kartu tengah, dia menemukan Jiang Linmeng melambai padanya. Ketemu, ikuti aku. Kakak ketiga Wang Ziong berkata kepada Lin Fan dan dua lainnya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju posisi Jiang Linmeng terlebih dahulu. Mereka berempat dengan cepat datang ke posisi Jiang Linmeng. Selain tiga teman sekamar Jiang Linmeng, ada juga seorang anak laki-laki. Kakak ketiga Wang Ziong memandang anak laki-laki itu dan sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti, ini jelas merupakan pertemuan untuk dua asrama, jadi mengapa ada anak laki-laki di sana? Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk menanyakan hal itu. Dia tersenyum pada Jiang Linmeng dan berkata Jiang Linmeng ini adalah tiga teman sekamarku. Zhang Ziqiang, Li Muyang, Lin Fan. Tiga orang itu memperkenalkan diri. Jiang Linmeng tersenyum dan berkata Jiang Linmeng senang bertemu denganmu. Jiang Linmeng tingginya sekitar 16 meter dan mengenakan gaun hitam. Dia memakai riasan di wajahnya dan terlihat sangat cantik. Dia menunjuk ke tiga gadis di sebelahnya dan berkata ini adalah tiga teman sekamarku. Su Xiaona, Su Wenwen, Zhang Meilin. Tiga gadis itu melihat keempat orang itu dan melaporkan nama mereka. Lin Fan dan tiga orang lainnya duduk. Kakak ketiga Wang Ziong memandang pria di sebelahnya dan bertanya dengan bingung siapa ini. Ini Qi Mingqiu. Kami dari sekolah yang sama dan kebetulan bertemu. Jiang Linmeng memberikan pengantar singkat. Kakak laki-laki ketiga, Wang Ziong, mengangguk pada Qi Mingqiu. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan cara Qi Mingqiu memandang Jiang Linmeng. Dia langsung menjadi waspada. Dia merasa bahwa Qi Mingqiu mungkin saja menjadi saingan cintanya. Tiga teman sekamar Jiang Linmeng tampak lebih rendah dari Jiang Linmeng. Jiang Linmeng telah mencapai level kecantikan kelas dan tiga teman sekamarnya hanya mencapai level kuasi kecantikan kelas, tetapi mereka masih jauh dari menjadi kecantikan kelas. Tetapi mereka bertiga mengenakan riasan yang indah dan tampak cantik. Beberapa camilan telah dipesan di atas meja. Lin Fan melihat camilan di atas meja tanpa bisa berkata-kata. Dia belum makan. Sepertinya aku hanya bisa mengisi perutku dengan makanan ringan ini. Dia melihat makanan ringan di depannya dan menghela napas. Dia mulai berfungsi sebagai maskot yang tidak berbicara dan hanya makan makanan ringan. Jiang Linmeng dan saudara laki-laki ketiga Wang Ziong mengobrol dari waktu ke waktu dan sepertinya mereka bersenang-senang. Kakak laki-laki tertua Zhang Ziqiang dan saudara laki-laki kedua Li Muyang mengobrol dengan cukup baik dengan Su Xiaona dan Su Wenwen. Zhang Meilin akan mencari topik untuk mengobrol dengan Qi Mingqiu dari waktu ke waktu, tetapi Qi Mingqiu ingin mengobrol dengan Jiang Linmeng dari waktu ke waktu. Sudah jelas bahwa Qi Mingqiu menyukai Jiang Linmeng. Ketika Qi Mingqiu melihat Wang Ziong dan Jiang Linmeng mengobrol dengan sangat antusias, dia tiba-tiba merasa sangat cemburu. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia merasa bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Oke. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Dia mengangkat lengan kemeja putihnya, memperlihatkan jam Rolex Yachting 268622-0002 yang baru dibelinya. Ketika Zhang Meilin melihat jam tangan Qi Mingqiu, matanya membelalak. Dia menutupi mulutnya dengan tangannya, matanya penuh kejutan. Qi Mingqiu, apakah jam tanganmu ini Rolex? Dia akrab dengan logo beberapa jam tangan terkenal. Logo ini jelas Rolex. Ini jam tangan terkenal. Dia tidak menyangka bahwa Qi Mingqiu benar-benar memilikinya. Tiba-tiba cara dia memandang Qi Mingqiu menjadi lebih bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Zhang Meilin, ketiga gadis itu segera melihat ke arah Qi Mingqiu. Ketika Qi Mingqiu melihat keempat gadis itu sedang melihat ke arahnya, dia merasa sangat bangga. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata dengan nada acuh tak acuh, ya, ini memang Rolex. Ketika Zhang Meilin mendengar kata-kata Qi Mingqiu, dia merasakan jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Ini memang Rolex? Bukankah jam tangan ini mahal, tanyanya dengan penuh semangat. Qi Mingqiu menatap Zhang Meilin dengan kagum, sungguh gadis yang baik dia ini. Tidak mahal, hanya lebih dari 90.000. Dia melambaikan tangannya, terlihat sangat kaya. Bab 94 aku hanya ingin makan camilan dengan tenang. Ketika keempat gadis itu mendengar perkataan Qi Mingqiu, mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Jam tangan ini harganya lebih dari 90.000 yuan. Dengar, ini lebih dari 90.000. Apakah ini bahasa manusia? Terutama sorot mata Zhang Meilin ketika dia melihat Qi Mingqiu yang penuh dengan bintang-bintang kecil. Qi Mingqiu melirik Jiang Linmeng. Dia ingin menunjukkan kekuatannya di depan Jiang Linmeng. Sepertinya sekarang berjalan dengan baik. Dia sangat bangga dalam hatinya, berpikir bahwa pantas saja dia memohon pada ibunya untuk waktu yang lama dan akhirnya dia setuju untuk membelikannya jam tangan itu. Apakah dia membeli jam tangan ini hanya karena dia menyukai? Salah. Dia hanya ingin pamer. Lihat, dia berhasil memasangnya. Semakin dia memikirkannya, semakin bangga perasaannya. Dia melirik provokatif ke arah Wang Ziong yang berdiri di sebelah Jiang Linmeng.
Tampilan itu adalah provokasi telanjang tanpa penyamaran apapun. Kakak ketiga Wang Ziyong sangat marah ketika dia melihat tampilan provokatif Kim Mingqiu. Namun, dia tidak punya pilihan. Sebelum dia datang, dia merasa tidak perlu pamer di depan gadis yang dia sukai. Selain pakaian desainernya, dia tidak mengenakan aksesori lain. Dia sangat tertekan saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kim Mingqiu yang sok seperti itu akan datang ke pertemuan sosial antara dua asrama. Intinya adalah Kim Mingqiu jelas menyukai Jiang Linmeng. Sialan, kalau saja aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah memakai jam tangan. Jika Kim Mingqiu membawa pergi Jiang Linmeng darinya, dia akan menyesalinya seumur hidup. Perhatikan. Dia menoleh untuk melihat Lin Fan yang bertindak sebagai maskot di sebelahnya. Saat ini dia melihat Lin Fan masih makan camilan sendirian. Matanya tiba-tiba berbinar. Dia berbalik dan menatap Kim Mingqiu yang sombong. Sialan, apa kau tidak suka pamer? Hehe. Dia mencibir dalam hati. Dia berdeham. Dia berpura-pura berbicara dengan keras dan bertanya kepada Lin Fan keempat tua, apakah kamu membawa Richard Miller RM027 milikmu? Coba saya periksa jam berapa. Lin Fan mendongak ke arah saudara ketiga Wang Ziyong dan tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Dia melakukan pekerjaan yang baik sebagai maskot di sini. Kenapa menyeretnya ke dalam masalah ini? Dia hanya ingin makan camilannya dengan tenang. Kakak ketiga Wang Ziyong melihat bahwa Lin Fan tidak merespons dan berpikir bahwa Lin Fan tidak mendengar dengan jelas sehingga dia dengan sengaja mengulanginya lagi. Saya ingin memeriksa waktu dengan Richard Miller RM027 milikmu. Ketika berbicara tentang Richard Miller RM027, suara itu sengaja ditekankan. Benar saja, begitu dia selesai berbicara semua orang melihat ke arah Lin Fan. Kim Mingqiu juga terkejut ketika mendengar bahwa saudara ketiga Wang Ziyong benar-benar mengatakan bahwa Lin Fan memiliki jam tangan Richard Miller RM027. Namun ketika dia melihat ekspresi Lin Fan dan pakaiannya, ekspresi jijik tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa seseorang seperti Lin Fan yang mengenakan pakaian merek biasa mampu mengenakan Richard Miller RM027. Dia sudah lama mengincar jam tangan ini dan sangat menyukainya, tetapi dia tidak mampu membelinya. Jam tangan ini harganya 5 juta. Ini 5 juta bukan 500 yuan. Bukankah akan menyenangkan baginya untuk membeli mobil sport seharga 5 juta? 5 juta dia merasa ngeri hanya memikirkannya. Anak muda seperti apa yang mampu memakai ini? Dia tidak percaya bahwa Lin Fan mampu membeli jam tangan ini. Dia pikir Wang Ziyong dan Lin Fan sedang berakting jadi dia mencibirkan bibirnya dan bersiap untuk menonton pertunjukan. Dia sudah memikirkan arah plot dan Lin Fan pasti akan mengatakan bahwa dia tidak memakainya untuk sementara waktu. Pada saat itu dia akan berinisiatif untuk meminta Lin Fan kembali dan mengambilnya. Hehe. Pada saat ini dia ingin melihat apakah Wang Ziyong dan Lin Fan dapat terus berpura-pura. Kehilanganmu. Jiang Linmeng pasti sangat kecewa dengan Wang Ziyong karena berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak kompeten dan suka membual. Pada saat ini dia keluar untuk menghibur Jiang Linmeng dan semuanya terjadi secara alami. Dia merasa bangga. Terima kasih banyak Wang Ziyong, jika tidak bagaimana saya bisa memiliki kesempatan sebaik ini. Bangga, sangat bangga. Dia sepertinya melihat kekecewaan Jiang Linmeng pada Wang Ziyong. Dia juga terlihat mengambil kesempatan untuk menepuk punggung Jiang Linmeng untuk menghiburnya. Dia tertawa dalam hatinya dan hampir tidak bisa menahan tawanya dengan keras. Zhang Meilin menatap Lin Fan dengan terkejut dan ragu. Pakaian ini bahkan tidak lebih berharga dari tasnya. Apa kamu benar-benar mampu membeli Richard Miller RM027? Dia baru saja diam-diam mengecek dan menemukan bahwa jam tangan ini harganya 5 juta. Ya Tuhan, anak muda kayak macam apa yang mau memakai jam tangan seharga 5 juta? Namun, dia melihat Lin Fan dari awal hingga akhir dan merasa bahwa Lin Fan sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Mari kita lihat bagaimana Lin Fan makan. Sejak dia duduk, dia makan banyak camilan di atas meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang kaya mana yang mau datang ke bar dan makan camilan tanpa bicara? Dia merasa bahwa Wang Ziyong sedang menyombongkan diri. Dia pasti melihat bahwa Kim Mingqiu mampu dan ingin menekan Kim Mingqiu. Tapi tidakkah kamu mempertimbangkan aktor macam apa yang telah kamu pilih? Dia hanyalah seorang pencinta kuliner. Dia merasa jijik pada Wang Ziyong dan Lin Fan. Lin Fan menatap saudara ketiganya, Wang Ziyong, dan merasa tidak berdaya. Tetapi karena Wang Ziyong berkata demikian, dia tentu saja tidak bisa tetap acuh tak acuh. Ketika dia membuka kancing lengan bajunya, jam tangan Richard Miller RM027 terlihat. Rentangkan tanganmu di depan Wang Ziyong. Lihat sendiri, Lin Fan berkata ringan. Karena Wang Ziyong memintanya untuk pamer, tentu saja dia harus bertindak lebih alami. Benar saja semua orang melihat jam tangan di tangan Lin Fan. Jam tangan ini sangat indah. Su Wenwen melihat jam tangannya dan berkata dengan terkejut. Ketika Kim Mingqiu melihat bahwa Lin Fan benar-benar memiliki jam tangan Richard Miller RM027 di tangannya, dia tertegun sejenak. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya melotot, dan dia tampak seperti melihat hantu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Fan benar-benar memakai jam tangan Richard Miller RM027. Bukankah ini berbeda dari naskah yang ada dalam pikirannya? Kenapa begitu?
Bagaimana ini mungkin? Bukankah Lin Fan seorang siswa? Bagaimana kamu bisa membeli jam tangan seharga 5 juta? Ini pasti ilusi belaka. Dia memelintir pahanya dengan sakit sekali. Dia dengan cepat melihat pergelangan tangan Lin Fan. Jam tangan seharga 5 juta itu masih ada di sana. Dia tahu itu semua benar. Tiba-tiba aku merasa sangat pahit. Dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Rasanya seperti ditampar keras di wajah. Sakit, sungguh sakit sekali. Zhang Meilin menatap jam tangan di pergelangan tangan Lin Fan dan tertegun sejenak. Mulutnya terbuka begitu lebar karena terkejut hingga seolah-olah sebutir telur bisa muat di dalamnya. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang anak laki-laki miskin memakai jam tangan seharga 5 juta? Lin Fan jelas tidak terlihat seperti orang kaya, kenapa ini terjadi? Apakah semua tuan muda yang sebenarnya suka bersikap rendah hati? Tapi bukankah ini terlalu rendah hati? Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Dia merasa seperti telah kehilangan ratusan juta. Dia melirik Kim Mingqiu yang berdiri di sampingnya dengan linglung. Membandingkan Kim Mingqiu dengan Lin Fan, Kim Mingqiu tiba-tiba tampak tidak semenarik itu. Tidak ada perbandingan sama sekali antara kedua orang itu. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Kurangnya visi. Melewatkan kesempatan untuk memasuki keluarga kaya sungguhan. Bab 95 tunjukkan padaku jika itu asli. Kakak ketiga Wang Ziong memperhatikan ekspresi semua orang dan senyum puas muncul di wajahnya seolah-olah dia adalah orang yang pamer barusan. Dia memandang Kim Mingqiu yang tampak kehilangan dan merasa lebih bangga. Dia menghela napas panjang karena marah. Saat ini dia benar-benar ingin berteriak, aku membiarkanmu pamer, sekarang aku menamparkan wajahmu. Lin Fan melirik saudara ketiga Wang Ziong dan menarik lengannya. Teruslah menjadi maskot. Dia merasa seperti sudah makan camilan setengah hari tetapi masih belum kenyang. Camilan ini terlalu sedikit. Dia mengeluh dalam hatinya. Dia sudah menghabiskan semua camilan di depan. Jika dia ingin makan camilan lagi, dia hanya bisa mengambil camilan dari gadis di sebelahnya. Ini agak memalukan. Dia merasa jika ada yang memesan pesta di bar lagi, dia pasti tidak akan datang. Datang ke sini benar-benar sebuah siksaan. Lin Fan membawa beberapa camilan dari Zhang Meilin yang duduk relatif dekat dengannya. Tidak mungkin dia tidak punya apapun untuk dibicarakan dengan gadis-gadis ini. Dia tidak bisa hanya duduk di sana seperti orang idiot. Harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Setidaknya kamu tidak boleh memperlakukan perutmu dengan buruk. Pastikan untuk makan yang cukup. Zhang Meilin kembali sadar ketika dia melihat tindakan Lin Fan. Matanya penuh keraguan. Apakah ini benar-benar seorang tuan muda top? Tapi kenapa Lin Fan terlihat seperti dia belum pernah melihat dunia? Dia melirik makanan ringan di atas meja. Sudah ada beberapa piring kosong di depan Lin Fan. Ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Lin Fan seorang tuan muda top? Tapi kenapa Lin Fan memakai jam tangan seharga 5 juta? Dia tidak bisa memahaminya jadi dia menundukkan kepalanya dan secara tidak sengaja melihat tas bermerek di tangannya. Sebuah kata tiba-tiba muncul di benaknya, imitasi tingkat tinggi. Tas di tangannya adalah imitasi berkualitas tinggi. Tingkat simulasinya sangat realistis sehingga bisa disalahartikan sebagai barang asli. Dia melihat Lin Fan lagi dan mendapati bahwa Lin Fan masih makan makanan ringan sendirian. Kuncinya adalah camilan itu adalah favoritnya. Dia melihat cara makan Lin Fan dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah dia memakai barang imitasi kelas atas. Meskipun suaranya sangat lembut, itu terdengar oleh Kim Mingqiu yang baru saja bangun. Ketika Kim Mingqiu mendengar kata-kata Zhang Meilin, matanya tiba-tiba berbinar. Dia menatap Lin Fan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Lin Fan tidak terlihat seperti generasi kedua papan atas. Dia sangat terkejut sehingga tidak berpikir dengan cermat. Sekarang perhatikan lebih dekat pakaian Lin Fan dan caranya terlihat seperti belum pernah melihat dunia. Dia menjadi semakin yakin bahwa jam tangan yang dipakai Lin Fan adalah imitasi berkualitas tinggi. Tiba-tiba dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Sial, hampir saja aku tertipu olehmu. Dia berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Dia memandang Wang Ziong dan Lin Fan dan sedang berpikir dalam benaknya bagaimana untuk mengungkap mereka berdua. Pada saat ini dia secara tidak sengaja melirik ke pintu masuk bar. Aku melihat sekelompok orang berjalan masuk. Ketika dia melihat siapa yang memimpin kelompok itu, matanya tiba-tiba berbinar. Kelompok orang ini baru saja akan lewat di sini, jadi dia cepat berdiri. Dengan senyum di wajahnya dan tatapan menyanjung, dia berkata dengan hormat kepada pemuda di depan. Halo Tuan Xie. Saya tidak menyangka bertemu Anda di sini. Pria muda di depan bernama Xie Qidong. Dia adalah generasi kedua yang kaya dan aset keluarganya hampir 10 miliar. Kim Mingqiu bertemu pihak lain secara kebetulan dan menjadi adik Xie Qidong sejak saat itu. Xie Qidong menatap Kim Mingqiu yang menyapanya, tersenyum dan mengangguk berkata. Oh, ternyata kamu datang ke sini sendirian. Dia memiliki kesan tentang Kim Mingqiu ini. Saya datang dengan teman-teman sekelas saya. Kim Mingqiu menunjuk Jiang Linmeng dan yang lainnya di sampingnya. Ketika Xie Qidong melihat Jiang Linmeng, matanya tiba-tiba berbinar. Jiang Linmeng mengenakan riasan yang halus dan penampilannya sebanding dengan kecantikan seorang siswi. Dia juga memiliki tubuh yang bagus.
Kim Mingqiu tidak memperhatikan mata Xie Qidong. Dia melihat orang-orang di bilik itu dan berkata dengan bangga, biar saya perkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah bos saya, Bapak Xie. Bapak Xie adalah tuan muda kelas atas bernilai miliaran. Dia sangat bangga dan tidak merasa rendah diri karena dia adalah adik laki-laki Xie Qidong. Sebaliknya, dia merasa sangat bangga menjadi adik laki-laki Xie Qidong. Xie Qidong sangat puas ketika mendengar perkataan Kim Mingqiu. Dia sangat menyukai perasaan ini. Dia merasa bahwa dia harus menjaga Kim Mingqiu dengan baik. Lagi pula adik kecil yang masuk akal seperti itu masih membutuhkan camilan. Ketika Zhang Meilin mendengar perkenalan Kim Mingqiu, matanya tiba-tiba berbinar. Ini adalah pemuda top bernilai miliaran. Dia dengan cepat berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Halo Tuan Xie." Xie Qidong tersenyum dan mengangguk. 3 wanita lainnya juga menyapa Xie Qidong. Lin Fan dan 3 lainnya tidak melakukan pergerakan apapun. Xie Qidong sedikit mengernyit saat dia melihat Lin Fan dan 3 lainnya yang tidak bereaksi. Ketika Kim Mingqiu melihat ekspresi Xie Qidong, dia tiba-tiba merasa sangat senang. Dia mengambil kesempatan ini untuk mengekspos Lin Fan. Biarkan semua orang tahu bahwa jam tangan yang dipakai Lin Fan adalah imitasi berkualitas tinggi. Tuan Xie. Lin Fan mengenakan jam tangan Richard Miller RM027. Anda sangat berpengetahuan, bisakah Anda menunjukkan kepada saya apakah ini asli? Dia menunjuk jam tangan di tangan Lin Fan, menundukkan kepalanya, membungkuk, dan tersenyum menawan. Dia sangat bangga pada saat ini. Wah, kau dalam masalah sekarang. Jika kau menggunakan barang imitasi berkualitas tinggi untuk pamer, kau akan menjadi idiot. Lihat bagaimana kamu masih punya keberanian untuk... Hei. Dia berpikir dengan bangga dalam hatinya seolah-olah dia melihat Lin Fan dan Wang Ziyong pergi dengan malu. Dia memandang Lin Fan dan Wang Ziyong dengan ekspresi penuh kemenangan. Richard Miller RM027. Xie Qidong tidak menyangka bahwa ada seseorang di sini yang memakai jam tangan senilai 5 juta ini. Dia melihat ke arah tangan Kim Mingqiu dan melihat bahwa Lin Fan sedang memakai jam tangan di pergelangan tangannya. Ternyata itu adalah Richard Miller RM027. Dia telah dengan cermat mempelajari setiap detail jam tangan ini secara online. Saya benar-benar yakin bahwa jam tangan di tangan Lin Fan adalah asli. Dia sangat terkejut saat ini. Pada saat ini dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan senyum muncul di wajahnya. Dia akan mengundang seorang pemuda top ke bar hari ini. Aku hanya khawatir tentang hadiah apa yang akan diberikan kepada tuan muda itu. Sekarang hadiahnya telah ditemukan. Ini jam tangan ini. Dia berencana untuk membeli jam tangan itu dari Lin Fan. Tidak menjual. Tidak ada. Selama harganya tepat, dia tidak percaya pihak lain tidak akan menjual. Dia sangat percaya diri. Dia menatap Lin Fan dengan keyakinan penuh di wajahnya dan berkata, "Teman sekelas, aku akan membayarmu 6 juta dan berikan jam tangan Richard Miller RM027 di tanganmu ini kepadaku. Bagaimana?" Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolak premi hingga 1 juta. Penuh percaya diri. Ketika Kim Mingqiu mendengar kata-kata Xie Qidong, ekspresi sombongnya membeku dalam sekejap. Dia perlahan membuka mulutnya dan menatap Lin Fan dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Jam tangan di tangan Lin Fan ternyata asli. Bukankah yang Lin Fan kenakan itu seharusnya imitasi berkualitas tinggi? Tetapi Tuan Xie berani membayar 6 juta untuk jam tangan ini yang berarti bahwa jam tangan ini pasti asli. Ini. Dia tersenyum pahit dalam hati. Aku benar-benar ingin menamparkan wajahku sendiri. Ini sudah berakhir. Ini adalah pelanggaran terhadap seorang tuan muda. Ini semua salah wanita ini. Dia memberikan tatapan tajam kepada Zhang Meilin yang berdiri dengan bodoh di sampingnya. Bab 96. Jangan ganggu aku saat aku... Ketika 3 wanita lainnya mendengar apa yang dikatakan Xie Qidong, mereka semua menatap Lin Fan dengan kaget. Ketiga gadis itu membuka mulut lebar-lebar dan menutupi mulut mereka rapat-rapat dengan tangan untuk mencegah diri mereka mengeluarkan suara kaget. Meskipun mereka tahu bahwa jam tangan Lin Fan pasti mahal, mereka tidak pernah menyangka harganya mencapai 6 juta. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling menyembunyikan diri di sini adalah Lin Fan yang berpakaian biasa. Sebuah jam tangan yang tidak mencolok bisa berharga hingga 6 juta. Ini jelas merupakan generasi kedua terbaik. Cara ketiga orang itu memandang Lin Fan berubah total. Kakak laki-laki ketiga, Wang Ziyong, melihat perubahan pada ketiga gadis itu. Kebanggaan yang baru saja dia rasakan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan dia tersenyum pahit dalam hatinya. Dia tahu ini akan menjadi hasilnya. Tetapi ketika dia berpikir tentang menamparkan wajah Kim Mingqiu, dia merasa jauh lebih baik.